Baik, semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi kegiatan kita hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bapak-bapak yang sudah hadir di Masjid Sabilul Huda, mohon sekali lagi untuk mengisi sop-sop terdepan terlebih dahulu, karena di belakang masih ada jamaah yang akan memasuki bagian dalam Masjid Sabilul Huda. Sekali lagi mohon untuk bergerak maju ke depan supaya saudara-saudara kita di belakang bisa ke bagian tempat. Baik, acara kita lanjutkan dengan sambutan Ketua DKM Masjid Sabilul Huda kepada Bapak Haji Hedi Wijaya SH MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di Masjid Sabilul Huda RT 02 RW 09 Kelurahan Malakasari. Salawat dan salam mari sama-sama kita limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Kami informasikan juga kegiatan di Masjid Sabilul Huda hampir sama dengan kegiatan masjid lainnya. Kami kajian seminggu ada 5 kali. Kajian umum Sabtu hari ini subuh, Ahad subuh, malam Senin. Dan kami mohon support dan dukungan serta Bapak dan Ibu semua untuk lebih mensukseskan, mensiarkan kegiatan Masjid Sabilul Huda. Dan mudah-mudahan di masa-masa mendatang Masjid Sabilul Huda dan seluruhnya jamaah Korkomas selalu berkah dan mendapatkan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan Kasulit Korkomas ini ada hal-hal yang kurang, baik sarana, prasarana maupun konsumsi yang kurang. Sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari pimpinan Forkomas, dalam hal ini Bapak Haji Agus. Kami persilakan. Untuk sambutan dari Forkomas akan disampaikan oleh Ketua 2 Forkomas Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua DKM Sabilul Huda Bapak Haji Hedi Wijaya, Ketua BMI Kecamatan Bapak Haji Tobri, Ketua BMI Kelurahan Malakasari Bapak Haji Eman, yang terhormat Ketua DMI Se-Malakasari, yang terhormat seluruh Ketua DKM Se-Malakasari, yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Se-Malakasari, dan tentunya sahabat kami para pengurus pengurus Forkomas, dan tentunya yang kami muliakan, kami banggakan seluruh jamaah Forkomas yang alhamdulillah berdawam, beristiqomah, selalu hadir setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan kehadiran kita merupakan langkah-langkah kecil kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini tim Timur Segap. Ibu soleha semua nih. Sahabat yang saat itu mungkin lupa karena untuk itu apalagi kita saat ini yang terpisah 1500 tahun dengan beliau. Terima kasih. Nah, pakai tempat bu. Pakai tempat. Yang terpenting mendapatkannya. Assalamualaikum. Harta yang penuh keberkahan bagi diri kita dan keturunan. Demikian sepintas yang kami sampaikan, Bapak. Dan sebelum kami tutup, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Pertama, insya Allah tanggal 22-23 September 2026 Muslimah Forkomas akan mengadakan Tadarus Alam, Tafakur Alam. Untuk itu dihimbau kepada seluruh DKM untuk dapat mengirimkan pesertanya
baik peserta bapak-bapak maupun ibu-ibu. Izin, memang ada biayanya kurang lebih 1.400.000 biaya konsumsi. Yang kedua, Tim keamanan. Sip. Kasuling Sabtu 8 Agustus 2026 akan diselenggarakan di Masjid Darussalam RW 07 Jalan Wijaya Kusuma 2 RW 07 Kelurahan Malakasari dengan penceramah Bapak Dr. Kiai Haji Sahdan As-Subhi SAG MAG. Informasi dari Forkomas. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih atas DKM tuan rumah Pak Haidi. Terima kasih, dan tentunya yang paling terima kasih kita sampaikan kepada penceramah kita yang mulia Bapak Haji Akmal Burhanuddin LC Epsos. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan semangat terus. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah afiatkan, Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Allah jadikan anak dan keturunan kita semua jadi anak dan cucu-cucu keturunan yang saleh dan salehah, dan keluarga kita keluarga yang insya Allah berkumpul lagi di jannahnya, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khatimah, dan Allah sehatkan bagi yang hari ini Allah uji dengan penyakit, dan Allah lunasi segala hutang piutang yang hari ini Bapak Ibu terbebani dengan hutang piutang yang kita alami dalam kehidupan kita. Mohon izin pada guru saya Pak Kiai Tokri Hasan, Ketua TMI Jalan Sawit, juga tadi saya lihat hadir guru saya Buya. Mohon izin juga pada Pak Ketua CKM Masjid Sabilul Huda yang sama-sama kita hormati, juga para ketua-ketua lingkungan, para ketua DKM, dan semua yang terlibat untuk mensukseskan acara pada subuh hari ini. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus para pengurus Forkomas yang alhamdulillah semakin ramai ya Pak Madiani, Pak Agus ya. Mudah-mudahan kedepannya juga semakin ramai. Kalau bisa sih emang Masjid Sabilul Huda diluasin lagi nih gitu. Karena sudah nggak nampak. Ini tema yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena bisa jadi ini kita temui dalam kehidupan kita. Ambil contoh ibu-ibu yang belanja ke pasar, Bu. Pernah nggak suatu saat ibu-ibu ketika belanja itu nyomot cabai, ya, nyomot cabai, masukin ke timbangan, Bang tambahin Bang ya, pernah Bu kayak gitu Bu? Karena bapaknya tahu tuh nganterin ke pasar belanja ya. Ini kan satu hal yang sangat sederhana ya, dan sering kita temukan karena memang kita melakukannya ya. Padahal cuma sepele, ngambil secomot bawang merah, cabai, masukin, nambahin ke timbangan. Nah, kalau misalnya si pedagangnya, si abangnya, si emasnya yang dagang ini nggak rego,
Kira-kira cabai yang 3, 5, 6 biji itu halal nggak Bu? Ya, kita bawa ke rumah, kita potong-potong jadi dah semur, sambal, ya, dan lain sebagainya masuk ke dalam tubuh kita. Padahal sepele, simpel. Kita ke tukang dagang, ujuk-ujuk Pak nyomot, anggaplah lagi musim duku ya, cobain nyomot gitu, main buka aja. Mending yang dicobain 1 lebih Pak, kadang 5, 10 gitu, udah nyobain gak jadi beli lagi, Bang asem gitu. Nah, ini hal-hal yang sepele yang terjadi di tengah-tengah kita ya. Kalau abangnya tukangnya ridho, alhamdulillah. Kalau nggak ridho, maka kita mengambil yang bukan hak kita. Makanya sungguh sangat bagus kalau apa yang kita pernah temukan bagi yang pernah haji dan umroh. Itu kan kalau kita mau pembelian, mau nyicipin pasti nanya, halal nggak? Halal. Padahal belum dijawab Pak, cuma nanya doang tuh, halal, makan gitu. Ya, tapi ini praktek yang bagus. Kita minta izin dulu untuk nyicipin, untuk nyobain ya. Ini hal-hal yang ringan terjadi di tengah-tengah kita. Padahal cabai, bawang putih, bawang merah itu barang, benda, buah yang secara fisik zatnya adalah halal ya. Nggak ada kan cabai haram Pak ya? Nggak ada. Tapi kemudian kalau kita masukkan dengan jalan yang tidak dikehendaki, itu bisa berubah menjadi haram. Dukuh yang kita cicipin yang halal bisa berubah menjadi haram. Bukan cuma makanan Bapak dan Ibu sekalian, tapi juga olahraga, permainan yang kita lakukan itu bisa berubah menjadi haram. Saya kasih contoh ini. Nah, kalau sekarang lagi musimnya padel ya, kita ambil yang sering dilakukan masyarakat. Kalau padel nyewa tempatnya terlalu mahal. Ada yang punya hobi main badminton, banyak ya, banyak. Gitu. Kadang lingkungan tuh nggak punya lapangan sendiri, akhirnya harus lewat. Begitu juga yang main itu belum tentu sanggup beli kok sendiri, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita main badminton, hukumnya apa? Halal. Mubah kan? Mubah. Bahkan badminton itu bagus buat kesehatan. Tapi ingat waktunya. Jangan waktu istirahat kita main badminton. Karena malam itu Allah ciptakan untuk istirahat, bukan buat olahraga. Makanya banyak orang yang kemudian karena salah menggunakan waktunya, akhirnya istirahat. Nah, dalam hal main badminton Bapak Ibu, beli kok itu supaya main badmintonnya enak, supaya bulunya enggak meletot ya, karena cuma 1 dipakai sering itu. Tapi kalau kita punya persediaan itu enak. Beli kok main badminton itu hukumnya mubah, boleh. Tapi hukum mubah ini bisa berubah menjadi haram. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan unsur maisir, perjudian ya. Jadi ada perjanjian sebelum main, nanti yang kalah bayar koknya ya. Ada yang dirugikan Pak? Ada. Siapa yang dirugikan? Yang kalah. Maka yang tadinya beli kok
mubah, tapi karena ada perjanjian yang mengandung sesuatu yang Allah haramkan, dia berubah menjadi haram. Ini mau 17-an nih, yang udah siap-siap, ketua-ketua lingkungan, ketua RT, RW, biasanya kan ada perlombaan tuh, ada pertandingan. Yang ibu-ibu bikin perlombaan nasi tumpeng. Bagi para peserta yang ikut lomba tumpeng dikenakan biaya. Biayanya nanti untuk beli hadiah bagi yang menang. Berarti kalau yang kalah dapat hadiah nggak? Enggak. Maka bayar biaya untuk ikut serta dalam perlombaan bikin tumpeng, dan duit biaya itu digunakan untuk membeli hadiah bagi yang menang, itu masuk dalam kategori maisir, masuk dalam bentuk perjudian. Bagi yang bayar biayanya kena dosanya, bagi yang menang dapat hadiahnya kena dosanya. Semuanya satu, saling ta'awun. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Enggak boleh kita tolong menolong, bantu membantu dalam perbuatan dosa. Jadi ini nanti panitia 17-an kudu hati-hati. Ya. Jadi biayanya dari mana, Ustaz? Oh gampang, Pak. Ya, bikin proposal, edarin ke tiap rumah, alhamdulillah dapat. Kalaupun nanti peserta yang ikut lomba itu dikenakan biaya, biayanya jangan dipakai buat beli hadiah. Ya. Kalau perlu ada sponsor, undang itu sponsor. Kan banyak tuh Pak ya, produk-produk yang bisa kita jadikan sebagai sponsor. Nah ini juga sama terkait dengan sewa lapangan. Ya, nanti yang kalah tanding dan sewa lapangan, atau yang kalah traktir beli bakso, lebih enak lagi tuh habis main badminton lapar ditraktir bakso. Tapi ada perjanjiannya, yang kalah nanti traktir bakso. Ya. Nah, karena ada perjanjian maka masuk dalam unsur maisir. Beda halnya Pak, habis main badminton lagi capek, tiba-tiba ada yang ngajak, daripada kita lapar, yuk buat traktir yuk makan bakso. Boleh nggak? Boleh kalau begitu, nggak ada perjanjian di depan. Boleh. Nih hal-hal yang ringan, yang sepele. Dulu ada teman saya di kantor tuh Pak, dia kalau jam istirahat suka main karambol. Ada yang masih punya meja karambol, ya kan, main itu. Tapi ada syaratnya, bagi yang kalah 3 kali kalah itu minum air 1 galon. Kenyang nggak Bu? Bukan kenyang lagi kali. Boleh nggak? Air 1 galon mesti dihabisi. Yang tadinya air 1 galon itu halal, karena dia wajib minum menghabiskan karena kalah main karambol, berubah jadi haram. Karena apa? Menzolimi, melebihi kapasitas perutnya. Ini hal-hal yang sepele yang terjadi di tengah-tengah kita, ya. Kemudian dalam kehidupan kita juga, kalau ngutang itu boleh nggak Bu? Boleh. Halal? Halal. Apa dalilnya Pak? Al-Baqarah 282. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, kalau kita melakukan transaksi idza tadayantum bidainin, kita melakukan hutang piutang, transaksi yang tidak tunai, bayarnya cicil, diangsur,
ila ajali musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, faktubuhu kata Allah, maka tulis, catat. Ini ilmu akuntansi, dicatat. Utang piutang menurut ayat ini boleh, halal. Tapi utang piutang bisa menjadi haram kalau dipersyaratkan atau menjanjikan. Ya, ada Pak Eko, misalnya Pak Eko saya pinjam duit dong, gitu. Nanti mulanginnya saya tambahin. Nah, kata mulangin yang saya tambahin itu merubah utang piutang yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Karena apa? Ada unsur riba, dan ini sudah difatwakan oleh MUI, oleh Komisi Fatwa. Jadi tidak boleh, padahal awalnya boleh. Walaupun cuma beda 1 rupiah, ada selisih, ada tambahan, tidak boleh. Yang sering terjadi di tengah-tengah kita, gadai. Gadai itu kan berarti pinjam duit kemudian menjaminkan barang. Ada pinjaman uang, kemudian barang yang berharga itu jadi jaminan. Saya nggak punya duit, tapi saya punya motor. Saya pinjam duit ke ketua TKL, Pak Endi, buat anak sekolah, bayar UKT. Dikasih pinjam sampai buat jaminannya, saya gadaikan motor saya. Ketika motor saya jaminkan, saya serahkan motor saya ke Pak Endi. Pak, motor saya kemudian dipakai buat ngojek sama Pak Endi. Boleh nggak tuh? Hah? Kagak boleh. Karena Pak Endi mendapatkan manfaat dari barang gadai yang saya pinjam duit ke beliau. Bapak Ibu di kampung punya sawah, ya, kemudian digadaikan kepada orang di kampung. Sama orang kampung dipakai sawahnya, ditanemin, ketika panen dapat hasil. Boleh nggak? Nggak boleh, karena ada sangkut paut utang piutang. Dia jadi boleh gimana? Ada akad lain. Kata yang penerima gadai, Pak, Bu, sawahnya saya sewa ya, buat saya tanemin. Ada uang sewanya. Tapi kalau dipakai, ditanami, ya, sebagai kompensasi dari utang piutang gadainya itu, menjadi tidak boleh. Ini hal-hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan keseharian kita. Dalam jual beli, Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, la tabi ma laisa laka bihi indak. Jangan memperjualbelikan sesuatu yang kalian tidak memiliki barangnya. Orang jualan punya barang nggak boleh. Sudah menegaskan, jangan memperjualbelikan, jangan mendagangkan sesuatu yang tidak kita miliki. Kalau kita tukang dagang, nggak boleh tuh jualan tapi barangnya kita nggak punya. Kan usaha, kerjasama, Pak, ya, sama orang yang punya barang. Kita minta izin, Pak, Bu, boleh nggak barangnya saya jualin? Berarti posisinya kita sebagai agen, sebagai reseller yang menjualkan barang orang lain. Jadi bukan sebagai pedagang, tapi menjualkan barang orang lain. Jadi beda dikit di dalam Islam itu, ya, bisa berubah hukum. Makanya perlu hati-hati di dalam kita melakukan transaksi jual beli, interaksi dengan orang lain, dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita.
Ya. Ada dikit bedanya. Ya. Sama apa namanya, kalau kita mendapatkan ayam di atas meja ini Pak, ada 2 piring. Piring yang A itu ayam yang sudah dibumbuin, sudah dimasak, ayamnya itu disembelih pakai basmalah. Di piring yang B ada ayam yang sudah dibumbuin dengan bumbu yang sama dengan piring A, tapi ayamnya ayam tirai. Gitu. Kalau Bapak Ibu nggak tahu apa yang ada di piring A, piring B, kira-kira ada nggak yang ngambil di piring B? Karena nggak tahu. Ada. Karena apa? Karena hasilnya sama. Yang disajikan di atas meja itu sama-sama enak. Bumbunya sama, dimasaknya sama, cuman yang satu ayam tiren, yang satu ayam yang disembelih dengan basmalah. Secara hukum piring A sama piring B beda nggak? Beda. Yang piring A halal dimakan, piring B haram. Karena apa? Karena ayam bangkai. Allah mengharamkan kita untuk mengkonsumsi, memperjualbelikan bangkai. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang masuk, yang kita ambil dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, ya, ini jual beli karena bai'ul ma'dum, barangnya tidak ada, maka tidak diperbolehkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya barang, minta izin kepada yang punya barang untuk menjualkan. Begitu juga dengan dropshipper. Ada dropshipper yang tidak pernah minta izin kepada pemilik barangnya, sehingga transaksinya menjadi haram. Ya. Ada dropshipper yang minta izin, nggak apa-apa, bagus gitu. Saya minta izin ya ngejualin barangnya. Nanti ketika ada yang mesen kita sampaikan. Tapi harus jelas Bapak Ibu hak dan kewajibannya. Karena saya pernah di Galaxy itu ketika menyampaikan hal yang sama, ada yang nanya, Ustaz, apa namanya? Ada kawan saya itu dropshipper. Dropshippernya itu nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Dia dropshipper tas yang mewah, ya. Tas mewah. Jadi yang banyak beli itu ibu-ibu sosialita. Satu tasnya itu pada saat dia bermasalah, itu satu tasnya aja 100 juta. Yang order itu bukan cuma satu. Jadi satu orang tuh order 3 tas, ya, 3 tas. Berarti kalau 3 tas kali 100 juta berapa Pak? Kirain 500 juta ya, bukan ya? 300 juta. Dia dapat keuntungan misalnya 15%, udah berapa juta. Nah suatu saat dropshipnya bermasalah. Sebagai dropshipper dia menghubungkan dong kepada si penjual, si pemilik barangnya, ada yang mesen 3 tas mereknya ini, dikirim barangnya ke alamat yang dituju. Ketika barang sampai di unboxing, kata yang pembelinya bilangnya kok barangnya KW ya. Kecewa nggak? Kecewa. Yang dituntut siapa? Dropshippernya kan, bukan si pemilik barangnya. Ini ketika perjanjiannya tidak jelas dengan si pemilik barang. Makanya Islam itu mendudukan kalau kita mau transaksi, kalau kita mau mengambil keuntungan dari dagang harus jelas ketentuan akadnya, sehingga kita tidak memakan yang bukan hak kita. Akhirnya apa? Dari permasalahan itu sampai ke polisi. Ini dari posisi dia sebagai dropshipper. Saya ambil comot iklan jam tangan.
Ternyata ada yang mesen, saya sampaikan lagi, tolong jam tangan tipenya ini, kodenya ini kirim ke alamat ini. Dikirim. Yang belinya telepon, Ustaz, alhamdulillah udah sampai, tapi kok beda ya sama yang lain, tapi nggak ditangkepin Pak, sama si pemilik barangnya nggak ditangkepin. Resiko ditanggung siapa? Ditanggung saya Pak. Supaya nggak jomplang, nggak rasa cinta. Jadi kalau kita mau tapi jangan dibawa di mana hadiah ini juga pengen. Orang itu sangat suka kalau dikasih, tapi sangat susah tapi kalau bagi-bagian susah. Dan Al-Quran itu sudah menjelaskan ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu didatangkan hadiah yang berlimpah dari siapa? Ratu Bilqis. Kata Bilqis, yuk kita kasih hadiah buat Sulaiman. Siapa tahu hatinya melunak. Selain dari Bilqis ngirim hadiah kepada Raja Sulaiman, yang tadinya hadiah berubah menjadi rasuah kalau orang Malaysia bilang, orang lain jadi sombong. Kita sama bos kita yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, padahal hadiah itu halal, dianjurkan asal kita. Hal-hal yang banyak terjadi. Maka kita tidak boleh menciptakan berinovasi dalam bentuk ibadah. Tapi dalam hal bermuamalah kita bebas Bapak Ibu. Boleh bikin inovasi apapun, mau jualan apapun boleh. Tapi ada muamalah maliyah yang hari ini kita masuk pembahasan itu. Muamalah maliyah, muamalah yang kaitannya dengan harta benda kepemilikan. Nanti dalam hal kondisi modernnya masuk ke syariah banking, ke asuransi syariah, koperasi, capital market, ya, lembaga pembiayaan, BMT dan seterusnya. Itu yang masuk dalam muamalah. Dalam hal muamalah ada ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah nanti hubungannya dengan warisan, pernikahan, perceraian dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang hubungannya personal. Perceraian itu sekarang cukup tinggi ya di kita. Saya pernah ke pengadilan agama di Ternate Pak, sedang ada kunjungan tugas. Ternyata banyak Mahmud Abbas di sana. Mamah muda, anak baru satu, Mahmud Abbas. Ya, mamah muda, anak baru satu. Ini ada apa nih banyak Mahmud Abbas? Oh ternyata lagi sidang ngurus perceraian. Dan hakim itu cerita jumlahnya meningkat banyak. Ini bahaya kan gitu ya. Penyebabnya bisa macam-macam. Itu masuk dalam pembahasan muamalah juga. Ada yang sifatnya merafaat, pidana dan perdata. Nah, kita terkait dengan ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil masuk dalam muamalah maliyah. Muamalah hubungan interaksi kita yang kaitannya dengan harta benda, dengan kepemilikan. Nanti banyak di sini jual beli, itu masuk dalam babnya muamalah maliyah. Jadi saya coba pakai AI, ternyata alhamdulillah bagus juga. Jadi yang bagian desain grafis jobnya sudah berkurang dengan adanya AI. Kita komplit di AI itu ya, desainnya bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini
hablum minallah kita dengan hablum minannas. Hablum minallah itu jelas. Kalau sholat berarti sholatnya ada perintah, kalau puasa puasanya juga ada perintah, zakat, haji dan seterusnya. Kalau nggak ada perintahnya nggak usah dilakukan. Mungkin suatu saat kita melihat kok ada orang yang habis subuh sholat ya. Kan kata Nabi habis subuh nggak boleh sholat. Karena penasaran kita tanya, oh ternyata orang tadi itu biasa sholat sunnah qobliyah fajar itu yang 2 rakaat, tapi hari itu kesiangan, dia qadha setelah subuh. Nah, orang yang nanya ini nggak tahu dalilnya, kemudian dia tanya, jadi tahu. Nabi membolehkan kita mengqadha sholat qobliyah subuh yang ketinggalan. Oh, alhamdulillah ternyata ada dalilnya ya. Nah, kalau ada dalilnya silahkan dikerjakan. Kalau nggak ada, nggak usah. Beda dengan hablum minan nas. Kita punya kontrakan, punya kos-kosan, kita sewakan selama ada yang menyewa, silakan. Mau sewanya bulanan, mau sewanya 6 bulanan, mau sewanya tahunan, silakan. Ada ijarah, ada sewa menyewa. Ada kerjasama yang sifatnya mudharabah atau musyarakah, ada syirkah. Ada orang yang punya modal tapi nggak punya keahlian, boleh bagi kita kerjasama, tapi bukan utang piutang. Ada orang yang sama-sama punya modal, yuk kita patungan. Syirkah itu kan patungan, punya modal sekian gabungkan, dibikin usaha. Nah, ini yang nanti bisa kita detailkan sehingga kita tidak memakan harta yang bukan hak kita. Ini dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, ya. Sekarang lebih banyak berkembang lagi, Bapak Ibu sekalian. Ternyata kalau zaman dulu dalam fikih jual beli itu akad itu harus satu majelis, penjual dan pembeli satu majelis. Tapi dengan adanya marketplace, dengan adanya aplikasi jual beli, perlu nggak pedagang dan pembelinya itu duduk satu meja? Bapak lagi lapar nih Pak, mau mesen pecel lele, udah kita aplikasi. Perlu datang nggak? Enggak. Tanda ijab kabulnya apa? Klik itu tombol yang ada di situ. Dan pesanan Anda pecel lele 5, nasi uduk 5, harganya sekian, ongkos kirimnya sekian. Ijab kabulnya apa? Ya, yes, klik. Nggak perlu duduk satu meja. Itu perkembangan dalam fikih muamalah maliyah yang kontemporer. Ya. Banyak hal-hal yang sudah berkembang yang dulu oleh para ulama klasik kita dalam kitab-kitab coros kita itu menjadi hal yang perhatian yang sangat penting. Sekarang sudah ada mobile banking, crowdfunding, sukuk, apa itu sukuk dan lain sebagainya. Itu perlu pembahasan panjang. Oke. Dalam hal muamalah semua boleh kecuali yang dilarang. Nah, kemudian bil batil itu berarti sesuatu yang tidak diperbolehkan, mengambilnya, memperolehnya, menguasainya, bahkan memindahkan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah, bentuk-bentuk batil itu ini ya. Batil karena barangnya haram, batil karena tidak terpenuhinya akad, batil karena cara mendapatkannya. Ya. Barangnya mubah, barangnya boleh, permainannya nggak apa-apa, tapi kalau didapatkan dengan cara yang haram, itu yang menjadi tidak boleh. Nanti batil karena barangnya haram banyak lagi pembahasannya tuh. Ya, nanti ini kapan-kapan kalau ada waktu kita. Ya. Jadi ada 3 bentuk batil itu.
barangnya haram, tidak terpenuhinya rukun akad dan cara memperolehnya haram. Nah, 3 hal ini menjadi perhatian kita sehingga kita tidak memakan, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Tadi Pak Ketua sudah menjelaskan bagaimana di zaman sahabat itu ketika Rasulullah SAW perintahkan kepada para penjaga di Bukit Trimah, Bukit Pemanah itu, jangan turunnya walaupun nanti ada harta rampas atau. Tapi yang namanya manusia tergoda, kita udah menang gitu. Itu sayang kalau harta rampas perang nggak diambil, maka sebagian ada yang tergoda. Apalagi kita Pak ya. Kita itu paling demen kalau ada yang warnanya merah biru ya. Kalau yang abu-abu agak sedikit malah. Apalagi yang abu-abu sekarang ukurannya udah makin kecil gitu ya. Makin kecil, makin kesini kan duit kita makin kecil ya. Itu ukurannya. Ya, itu efisiensi bahan bakunya. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tadi dipesenin sampai 30 sudah 6 menit ya. Sampai sini ada yang perlu diperjelas? Insya Allah nanti kita sambung kapan-kapan di masjid masing-masing ya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat, jadi awareness buat kita, jadi pengingat buat kita semua. Jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita, jangan sampai harta yang haram itu kita bawa ke rumah, kita bikin jadi sambal, kita bikin jadi sembel telur, sembel daging, karena ada cabai yang kita comot dari pedagang tanpa keikhlasan keridhaan pedagang tersebut. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi Kasulit Forkomas pada pagi hari ini. Ya, dilanjutkan dengan doa terlebih dahulu, Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teradahkan tangan kita untuk memohon, mengguncang pintu langit agar Allah mengabulkan, memberikan apa yang kita kehendaki, apa yang menjadi hajat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la musafiran illa wasaltah, wa la hajatan min hawa'i dunya wal akhirah illa qadaitahu ya rabbal alamin. Allahumma hdina wahdina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdi syababana wa syababal muslimin. Allahumma hajib nisa'ana wa nisa'al muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma anqidil masjidil aqsa minal yahudil ghasibin al hakidin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan tayyibatan wa rabbun ghafur. Allahumma ij'al baldatana aminina mutmainnina ya rabbal alamin. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya penyampaian materi kajian pada pagi hari ini, maka berakhir juga rangkaian kegiatan Kasuri kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam mendapatkan harta. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya atas kehadirannya, dan kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.